Kemarin bulan September ikutan lomba maraton nggak main-main di Berlin ya. Di 3 bulan udah diving, Raja Ampat, 6 bulan sesudah itu naik ke Gunung Patagonia, 25 kilo setiap hari naiknya. Nanjak loh, Patagonia sampai puncak. Setiap hari. Setiap hari. Udah dipasang ring atau udah operasi bypass. Dok, saya mau ikutan maraton, baru mau mulai. Itu gimana itu? Halo teman-teman, selamat datang. Jumpa kembali kita di channel Seputar Jantung bersama saya Dr. JJ. Dan edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tema yang menarik yaitu tentang maraton dan jantung. Dan kita akan ditemani oleh narasumber Dr. Denio Rijab, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Halo Dr. Denio, apa kabar? Halo Dr. Yayang, makasih. Kabar Ya, baik. senang sekali Dr. Denio bisa berkenan gabung sama-sama kita di channel Seputar Jantung. Nah teman-teman, Dr. Denio ini bukan akan bicara teori tentang maraton, tapi beliau ini juga menjalaninya. Kemarin bulan September ikutan lomba maraton nggak main-main di Berlin ya, Berlin Marathon. Iya, jadi nanti Dr. Denio akan kasih kita tips-tips untuk maraton dan jantung. Oke, pertanyaan pertama ini Dr. Denio. Ya dok. Apa sih maraton sebetulnya? Maraton itu adalah salah satu cabang olahraga yang berlari, terutama berlari dalam jangka panjang di 42,125 km dok. 42 kilo ya? 42 kilo. Jadi ada juga yang menggunakan kata maraton untuk eventnya sendiri, misalnya kayak Berlin Marathon sendiri, dia ada eventnya sebelumnya, ada untuk lari 5 kilo untuk anak-anak, ada juga dengan sepeda. Di Berlin juga, di Berlin juga dok. Jadi tergantung dari eventnya. Jadi kayak kadang-kadang maraton tertentu dia ada juga maraton yang lari 10 kilo, 21 kilo, dan kemudian 42 kilo full maraton. Tapi disebut maraton juga? Sebenarnya sih lebih tepatnya maraton yang 42 kilo ya dok. Jadi full maraton. Kalau half maraton yang 21 km dok. Jadi yang 5 kilo, 10 kilo tadi maksudnya apa itu? Lari lah dok. Lari aja. Ya lari aja. Oh, tapi dihubungkan dengan maraton itu kayak buat persiapan atau pra maraton atau apa gitu? Ada persiapan larinya lah ya. Jadi untuk kita bisa lari 42 km kan kita juga sebaiknya berlatih dulu, jangan langsung ke 42 kilo, tapi berlatih dulu, dan berlatih mulai dari yang pertama biasanya ya yang pendek-pendek dulu, 5 kilo, 10 kilo, nanti ada lari jangka panjangnya atau long run-nya, kita sebut long run di 21 kilo atau bahkan lebih. Long run itu. Ya betul dok, dan kemudian baru di terakhirnya mencapai tujuannya kalau memang mau lari 42 kilo dok. Oke, pertanyaan berikutnya tentu teman-teman nih pengen tahu berhubungan dengan jantung. Sebetulnya jadi maraton itu olahraga yang berbahaya apa enggak buat jantung? Atau buat kesehatan? Iya, sebenarnya ada penelitiannya sih dok, di 2012 diterbitkan di New England Journal of Medicine. Itu salah satu jurnal kedokteran yang prestis ya dok ya. Di situ disebutkan dari bahwa secara keseluruhan mereka kumpulin registrinya dok. Jadi race associated cardiac death, cardiac arrest ya during maraton atau during lari lah, selama lari. Jadi nama studinya itu, nama registrinya adalah RACER. Di situ mereka melihat bahwa secara keseluruhan angka kejadian kematian mendadak pada saat berlari itu di sekitar 0,5 per 100 ribu 0,5 per 100 ribu peserta dok. Tapi pesertanya yang jantungnya sehat dong? Ya kan nggak pernah tahu dok, kadang-kadang ada aja yang ini. Jadi tapi kalau memang dilihat dari apabila dilihat yang lari jangka panjang jadi full maraton, itu angkanya naik memang jadi 1 per 100 ribu kurang lebih dok. Tetap kecil ya? Tetap 1 kecil. per 100 ribu. Betul dok. Jadi ada tulisan di 2012 itu tuh di 2012 Boston Marathon itu udah 115 tahun dok. Dari event itu ya? Iya, event itu udah 115 tahun. Dari 115 tahun mereka menjalankan event itu, angka kematian jantung mendadak ya, sudden cardiac death itu Di event itu 2 yang meninggal, ada cardiac arrest sendiri ada 3, 2 meninggal, 1 mendekati meninggal, jadi berhasil diselamatkan. Dari sekian Dari lama? 115 tahun dok. Jadi kalau kalau kita bilang
berbahaya ya secara angka ya jauh gitu dok. Iya. Bayangkan Boston Marathon yang ikut mungkin puluhan ribu yang ikut ya dok. Oke, jadi saya ulangi itu 115 tahun, setiap kali event puluhan ribu orang ikut, selama itu akhirnya cuma 2 yang meninggal. Yang betul dok. Jadi 3 tiga kejadian cardiac arrest berhasil diselamatkan, iya, yang 2 nggak ketolong. Betul dok. Even angkanya kecil banget dibandingin resiko penyakit yang biasa-biasa kita kenal ya. Betul dok. Jadi tapi mungkin perlu diingat juga ya, Boston Marathon itu adalah suatu event lari di mana pesertanya juga adalah orang-orang yang memang terlatih. Jadi untuk ikut Boston Marathon itu mesti termasuk ya bisa kita bilang elit lah ya untuk bisa ikut di situ. Jadi mereka lebih terlatih mungkin, nggak makanya semua daftar situ otomatis bisa ikut. Betul, dok. Dia mesti kualifikasi tertentu. Betul dok. Tetapi secara keseluruhan dari registry yang tadi yang racer itu dok, jadi yang Race Associated Cardiac Arrest registry itu ya secara keseluruhan 1 dari 100.000 peserta dok. Tadi kan maraton, tapi kalau lari sendiri buat buat kesehatan jantung? Ya bagus dok ya. Jadi kalau dari American Heart Association itu ada yang disebut dengan Life Essential 8 dok. Dulu namanya slogan mereka ada Life Simple 7. Jadi itu adalah cara-cara untuk mencegah atau menjaga jantung sehat. Jadi salah satunya adalah ya makan yang sehat, berolahraga teratur, jaga berat badan, kemudian menjaga kadar gula, menjaga kolesterol, berolahraga teratur, dan yang ketujuh kalau dulu yang ketujuh adalah tidak merokok. 7 tadi. Dan yang ke-8 sekarang ditambah dok, yang terbaru di yang ke-8 itu dia bilang tidur yang cukup 7 sampai 9 jam. Oke. Jadi ditambahkan di situ. Nah, olahraga sendiri yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan adalah 5 kali selama seminggu, 30 menit setidaknya untuk olahraga yang sifatnya ini ya dok, yang sifatnya masih ringan ke sedang. Kalau yang udah sedang ke berat itu 3 kali 25 menit. Nah, jadi olahraga sendiri memang menjaga kesehatan jantung. Ya. Jadi disarankan juga, bahkan olahraga sendiri kan ada juga penelitiannya yang bilang bahwa semakin lama kita olahraga, dimulai dari usia yang lebih muda, kemampuan kognitif kita, kemampuan memori kognitif ya semua dok, ingatan itu jauh lebih baik daripada orang yang mulainya lebih telat. Jadi bukan cuma buat jantung. Bukan cuma buat jantung dok. Jadi memang lebih secara keseluruhan ya. Tadi kan olahraga secara umum. Kalau larinya sendiri? Nah, lari itu termasuk salah satu olahraga yang dianjurkan dok. Jadi memang masih banyak lagi yang lain. Semua saya bilang sih gini, olahraga yang penting adalah olahraganya dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau orang nanya ke saya olahraga apa sih dok yang paling bagus? Olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang dapat dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Jadinya bukan lari yang paling bagus. Ada orang yang berasa, aduh kalau saya lari lutut saya nggak kuat dok. Ada yang bilang kalau saya lebih sukanya berenang, saya lebih sukanya naik sepeda, silahkan. Yang penting adalah durasi dan keteraturan dari olahraganya itu kalau menurut saya dok. Yang selama ini kan lebih condong kayak jalan yang kita sering dengar ya. Betul dok. Dari AHA, dari mana pokoknya jalan aja gitu. Iya betul dok. Nah lari itu tapi juga termasuk yang direkomendasikan sebagai jenis olahraga yang sehat buat jantung. Betul dok. Ya bisa kita rekomendasikan karena dari rekomendasi American Heart-nya sendiri kan nggak disebut satu tipe olahraga yang spesifik, tapi yang disebutkan adalah yang intensitasnya sedang atau intensitasnya berat, atau ringan, sedang, berat. Jadi kalau kita bikinnya ringan, sedang, ya kita harus buatnya 5 kali 30 menit. Nah dalam hal ini larinya juga tergantung dari seberapa kenceng kali kita lari. Jadi lari itu sendiri atau olahraga itu sendiri, terutama dalam hal lari itu kita juga mempunyai patokan yang kita sebut dengan heart rate zone. Nah, kalau heart rate zone itu ada zona 1 sampai 5. Jadi
apa yang dibakar itu berbeda, apa yang dipakai itu berbeda, dan itu tujuannya juga berbeda. Itu gimana? Bisa jelasin? Zona 1 tuh kita untuk bisa menghitung zona-zona itu kita mempunyai suatu target heart rate yang paling mudah adalah 220 dikurangin usia, Dok. Oke. Misalnya usia saya 50, 220 dikurangin 50 di 170 itu heart rate maksimal saya, Dok. 100%. Ya, 100%-nya. Jadi kalau kita bilang zona 1 ya 50% dari 50 sampai 60% dari zona 1. Nah, zona 1 mungkin itu jalan itu menjaga heart rate-nya di sekitar, kalau dia 170 ya di 85-an sampai 50 sampai 60% dari target maksimalnya itu. Yang dibakar apa aja? Yang dibakar kalau untuk itu adalah lebih ke arah lemak ya, Dok ya. Masih juga untuk membuat gula, lemak, dan kemudian juga membuat ya badan lebih fit aja. Dan nanti kalau kita bilang kita maunya lari lebih banyak bakar lemak, lebih banyak bakar gula, itu di zona 2, Dok. Di zona 2 itu di 60 sampai 70% dari target heart rate yang 100% tadi. Oke. Dan kemudian kalau di zona 3 tuh zona aerobik, di mana kita lari dengan kemampuan 70 sampai 80%. Nah, di situ yang dibakar juga berbeda, Dok. Jadi kalau memang kita semakin tinggi, yang dibakar bukan lagi cuma lemak atau gula, tetapi juga nanti pelan-pelan akan mulai membakar yang simpenan-simpenannya dari glikogennya. Dan kalau kita masuk ke zona 4 itu udah membakar kita masuk ke dalam zona anaerobik. Jadi kalau kita mau bilang endurance, kalau mau makin lama, biasanya kita akan latih di zona-zona lebih rendah. Terus kemudian pada saat kita mau melatih untuk kita bisa mampu lebih cepat, mampu lebih lama larinya, itu tuh kita bisa latih dengan zona 4 dan zona 5. Dok. Tapi biasanya zona 4 dan zona 5 itu adalah latihan-latihan yang sifatnya nggak lama kita lakukan. Tapi durasi, betul, Dok. Durasinya lebih yang pendek-pendek, mungkin berulang untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, sekarang ini banyak orang ngetren nih pengen ikutan maraton. Tapi kayak Dr. Denio kan tadi udah sebut umurnya 50 tahun. Itu sebetulnya kalau udah 50 atau katakanlah 40 tahun, aman nggak sih untuk mulai olahraganya maraton gitu? Saya rasa kalau mulai langsung untuk maraton agak riskan ya, Dok. Ya? Kita tetap harus mulai bertahap dan harus dipersiapkan karena maraton itu adalah olahraga atau lari maraton itu panjang dan berat. Perlu persiapan yang memadai lah, Dok, kalau saya bilang. Jadi kalau ditanya usia, nggak ada batasannya sih, Dok. Mungkin anak-anak yang nggak boleh ya, karena lari panjang itu yang dikhawatirkan kan beban latihannya berat, apakah mengganggu pertumbuhan anak-anak. Oh gitu. Tapi sekarang pun ada beberapa pelari yang masih muda-muda belasan tahun udah lari dengan cepat dan dengan panjang. Nah itu tapi masih belum ada lah lari maraton untuk anak-anak 42 kilo ya. Saya belum lihat setidaknya. Dan kayaknya ada batasan usia untuk mulai untuk lari ikut event. Tetapi kalau untuk di batas terakhirnya nggak ada, Dok. Saya rasa yang masih bisa lari ya silahkan dan masih kuat untuk lari. Jadi kemarin lari di Berlin Marathon itu di 2024 itu Berlin Marathonnya 50 tahun, Dok. Jadi banyak orang-orang yang larinya event ke-50. Yang ke-50 tahun ya. Jadi banyak orang-orang yang udah tua-tua masih lari, Dok, di situ yang ikut Berlin Marathon pertama kali. Iya. Sekarang udah umur 80-an masih lari sampai dia sampai selesai mencapai finish. Jadi di tahun ini bahkan ada di 2019, Dok, ada seorang pelari maraton laki-laki 70 tahun. Dia lari 42 kilo itu dalam 2 jam 54 menit, Dok. Itu cepat ya? Itu cepat. Dia larinya itu 4 menit 9 detik per kilometer. Cepat, Dok. Itu untuk usia 70 tahun. Jadi saya rasa selama kita nggak mempunyai keluhan, selama kita dalam kondisi yang terlatih, selama kita bisa dan mampu dan dalam kondisi fit juga untuk menjalankannya, ya itu masih memungkinkan.
Oke. Let's say saya nih, saya umur 57 dan saya belum pernah juga ikut maraton dan saya juga olahraganya nggak lari. Tapi saya masih sehat lah, jantung masih aman. Terus saya mau mulai maraton. Itu bisa apa enggak menurut Dr. Denny? Bisa dok. Cuman ya memang mesti dimulai dengan dasarnya ya dok. Jadi nggak mulai langsung lari. Mungkin pengenalan larinya sendiri, gimana teknik-teknik larinya yang benar, yang baik dan benar. Dan kemudian dimulai dari bertahap, nggak langsung mau lari 20 kilo, tapi larinya pelan-pelan dulu, mungkin 3 kilo dulu, 5 kilo, 6 kilo, bertahap. Berapa lamanya? Sampai nanti kalau untuk bisa lari maraton, disarankan larinya itu dalam 1 minggu melebihi 30 km dok. Jadi kalau kita udah mulai mencapai minimal 30 km per minggu ya dok. Kumulatif. Ya, kumulatif. Itu harus minimal. Kalau bisa lebih panjang lebih bagus ya. Jadi lebih panjang lagi akan lebih membuat mereka lebih endurance-nya lebih kuat ya, Dok ya. Jadinya dan untuk orang-orang yang mau lebih cepat itu masih lebih memungkinkan. Nah, tetapi mungkin pentingnya dalam hal ini adalah apabila kita udah mulai berumur mungkin ya, Dok ya. Berumur tuh bukannya berarti mesti 60, 70. Saya bilang kita udah lama nggak latihan, kita udah lama nggak olahraga, 40. udah out of shape, udah umur 40. Nggak ada salahnya sebelum kita mulai lari, kita periksa dulu kali ya kesehatan jantung ya dok. Nah, apa yang diperiksa? Saya akan mulai dengan ada keluhan apa enggak. Terus kemudian kita lihat ada faktor resiko nggak penyakit jantung dok. Faktor resiko penyakit jantung adalah darah tinggi, gula, obesitas, kelebihan berat badan ya, nggak aktif atau tipe orang yang sedentary ya dok ya, yang lifestyle sedentary, terus kemudian orang saya lupa tadi apa aja, gula, ya ada faktor risiko kolesterol yang tinggi, merokok, kurang tidur, itu semua faktor risiko dan ada beberapa asosiasi yang menyarankan kalau udah punya faktor resiko setidaknya 2 aja. Mendingan periksa dulu, lihat kemampuan fitnessnya apa aja, EKG. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kita lihat dulu EKG-nya gimana dong. Terus kemudian kalau perlu echo, dilihat pompa jantungnya gimana, ada lemah jantung apa enggak, ada kebocoran katup apa enggak. Karena itu semua apabila jantungnya lemah itu beban tersendiri, katupnya bocor itu beban tersendiri. Terus kemudian dilakukan kalau echo-nya udah, treadmill merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk melihat kemampuan dari jantungnya. Ya dengan treadmill itu juga sekarang banyak, ada yang namanya cardiopulmonary exercise test. CPAT ya? Ya, CPAT itu yang lebih banyak dipakai untuk olahraga sehingga kita bisa tahu kemampuan dari jantungnya dan kita bisa melihat seberapa fitness, ada kebugaran dari jantungnya. Gitu dong. Ada batasan nggak kalau dia CPAT-nya misalnya kurang gitu? Oh berarti orang ini nggak boleh, atau sebetulnya itu orang ini berarti belum terlatih aja? Iya dok. Jadi kita lebih ngelihat, kalau saya bilang sih itu CPAT itu lebih ke arah untuk melihat nanti kemampuan untuk bisa ditingkatkannya bagaimana kebugaran dari jantung dari pelari itu. Tapi untuk sebelum memulainya, kalau dari saya mulai dengan treadmill untuk kita lihat aja. Apalagi kalau kita laki-laki di usia 30-an sekarang kan yang namanya serangan jantung di usia 30-an kan juga udah nggak jarang ya dok ya. Jadi itu juga setidaknya dilihat aman apa enggak untuk dia lari dengan jangka panjang. Gitu dong. Jadi periksa sebelumnya itu sih yang saya sarankan tentunya, dan kita juga lihat periksa darah, ada nggak gulanya, ada nggak kolesterolnya, ada nggak yang lain-lainnya dok, penyakit liver, penyakit hati, ya kan kalau kita lari atau kita aktivitas, kita olahraga secara teratur dengan berat kan itu juga mengganggu fungsi hati juga ya dok ya. Nah kalau diperiksa-periksa tadi, ada nggak yang betul-betul Pak, Bu, ini benar-benar nggak boleh kalau Bapak sama Ibu maraton ini nggak boleh, udah lupakan aja gitu. Itu yang seperti apa itu? Jadi kalau dilihat dari data-data yang ada selama ini dok, kematian pada saat lari maraton atau pada saat berlari panjang, itu tuh penyebab utamanya 2 dok. Penyakit jantung koroner,
atau yang kedua yang disebut dengan kardiomiopati hipertrofi, dok. Jadi jantung dari orang tersebut mengalami penebalan dinding jantung yang sifatnya karena semakin tebal dia semakin berbahaya karena selnya jadi semakin nggak stabil, gitu. Jadi akibatnya selnya nggak stabil, terus kenapa? Selnya nggak stabilnya itu bisa bikin gangguan irama jantung yang sifatnya berbahaya, dok. Jadi banyak tuh pelatih atlet-atlet profesional ya yang begitu ya, dok, yang tiba-tiba mungkin di saat berolahraga tiba-tiba mati mendadak, dan itu sering ditemukan bahwa dinding jantungnya menebal. Jadi bahkan saya ingat dulu di tim nasionalnya Jerman tuh ada satu yang memang dengan hipertrofi kardiomiopati namanya. Itu pada saat setiap kali dia ada pertandingan itu ada alat defibrilator di sampingnya. Disiapin. Jadi udah siap-siap. Jadi itu sebenarnya merupakan suatu kontraindikasi atau sebaiknya janganlah, karena pada saat kita berolahraga kompetitif di mana adrenalin kita tinggi, itu angka kematian mendadaknya justru lebih tinggi. Tapi mungkin untuk mereka yang profesional itu adalah pekerjaannya, mata pencahariannya. Jadi mungkin dicari jalan tengah untuk bisa dilakukan. Tapi itu tidak disarankan sebenarnya. Oke. Jadi coba saya ulang ya. Jadi kalau diperiksa nggak ketemu ada indikasi penyakit jantung koroner, even tadi udah 50 tahun, 60 tahun hasil pemeriksaannya nggak ada indikasi penyakit jantung koroner dan tidak ada kardiomiopati hipertrofik ya, artinya otot jantungnya menebal, itu masih boleh ya. Masih even boleh, dia belum pernah maraton, tapi latihan step by step gitu. Betul. Ya. Latihannya mesti pakai pelatih kali ya kalau gitu ya, kalau baru mulai. Iya sih, dok. Kalau bukan nggak mesti pakai pelatih, tapi setidaknya kita harus mulai dengan benar lah, dok. Jadi dulu tahunya benar kan mesti ada yang ngelatih. Iya, mesti ada yang ngelatih. Kalau atau setidaknya kita baca, kita lihat, kita evaluasi terus-terusan. Dr. Denio pakai pelatih. Saat ini saya pakai pelatih. Oh, serius? Ya, pakai pelatih? Tapi dulu pas pertama mulai saya nggak pakai pelatih. Tapi memang saya sarankan sih pakai pelatih, dok. Ada perbedaan? Ada perbedaan, dok. Saya mulai dulu tanpa tahu apa-apa, yang penting lari. Tapi dulu juga mulainya masih muda ya, masih lebih muda jauh. Udah berapa tahun, Dokter Denio? Saya lari pertama kali saya lari pertama kali half marathon di Berlin juga, dok, 2006. 2006 itu saya lari cuma mulai dengan lari, ya udah lari aja terus baca-baca sebisa mungkin, cari-cari tahu tapi minimal. Jadi lebih resiko cedera ya, dok. Jadi sekarang saya sendiri ikut komunitas lari, ya jadi lebih tahu, oh ya ini begini latihannya, ini saling lihat pengalaman dari masing-masing, gimana larinya gimana. Ya banyak di komunitas itu tentu banyak yang hampir semuanya lari lebih cepat dari saya, tapi yang penting kan tujuannya kita mau ikut lari. Jadi kalau memang mereka yang mau lari lebih cepat dan lebih cepat lagi, ya justru komunitas itu akan sangat penting ya, dok. Dan program memicu kita betul motivasi. Dan program. Soalnya kadang-kadang juga kalau saya lihat ini, apalagi melihat dari pengalaman tahun lalu di Jakarta Marathon ya kalau nggak salah, dok. Banyak kejadian yang pada mungkin panas juga, pingsan, jatuh di saat berlari. Itu kayaknya tenda medisnya penuh gitu, dok. Nah itu juga suatu kelelayan dari, kalau saya bilang sih, dari pelari tersebut ya. Jadi kalau pada saat kita lari juga kita harus tahu gimana kondisi kita. Kalau panas juga harus minum cukup, ya kan. Kalau kita udah nggak mampu dipaksa, ya pasti akan ada akibatnya. Iya. Ya, jadi di saat kadang-kadang namanya pelari, kita maunya race, kita maunya kompetisi, kita maunya menang, kita maunya kejar terus pace-nya lebih cepat sampai nanti pada saat tiba mungkin collapse juga sesudahnya. Karena udah di-push out of the limit dan masuk ke zona, kalau kita ngomong zona-zonanya, mungkin zonanya udah lebih dari 100% targetnya tapi dihajar terus-terusan. Itu juga berbahaya. Karena kondisi yang di atas 100% itu kan kondisi anaerobik, tuh. Laktat meningkat itu membuat bahaya gangguan irama jantung, bisa bikin hipotensi, bisa bikin mual, muntah, bisa bikin pingsan. Itu semua. Tadi Dr. Denio bilang kita kalau udah sakit jantung koroner ada indikasi ke arah situ dari pemeriksaan, udahlah itu kontraindikasi untuk dilakukan. Tapi sekarang pasiennya sakit jantung koroner
tapi minum obat rutin, nggak ada keluhan, atau udah dipasang ring, atau udah operasi bypass. Jadi pembuluh darahnya udah lancar lagi. Sekarang dia bilang sama dokter Denio, dok saya mau ikutan maraton, baru mau mulai. Itu gimana itu kalau gitu? Ya kita harus benar-benar pastikan ya dok, memang dia keluhannya nggak ada apa enggak. Iya. Terus yang kedua, kita harus pastikan juga jantungnya sendiri kondisinya gimana. Kondisinya pompanya lemah apa enggak. Kalau pompa jantung, iya dengan echo, dengan USG katakanlah echo-nya pompanya masih bagus. Bagus. Kalau pompanya masih bagus, kita tentukan lagi ada nggak tanda-tanda aliran darahnya terganggu dok. Gimana dengan cara treadmill ya? Mungkin dengan treadmill ya. Stress ECG lah. Apakah kita mau bikin stress test, apakah kita mau bikinnya treadmill, apakah kita mau bikin yang akurasinya lebih tinggi dengan stress echo misalnya. Katakanlah ternyata juga dia nggak bagus juga, bagus nggak juga. ada. Jadi selama nggak ada keluhan, semua faktor-faktor resikonya juga terjaga dengan baik, dan selama dilakukan latihan yang berkala dan memang teratur, nggak asal cabut. Ya udah saya besok mau lari 40 kilo gitu. Saya rasa semua masih memungkinkan dok. Saya bahkan ada pasien dengan ditanya memang nggak ada keluhan dok, tapi pada saat dilakukan treadmill hasilnya menunjukkan adanya tanda aliran darahnya terganggu. Kemudian kita dikateterisasi, dilihat ada penyempitan 90%. Pasiennya pada waktu itu masih sanggup naik ke base campnya Mount Everest tuh. Itu kan cukup tinggi ya, Iya. walaupun belum sampai ke Mount Everest tapi base campnya sendiri itu udah suatu tantangan tersendiri ya dok. Jadi terus kita dilakukan pemasangan ring di bagian pembuluh darah yang penyempit itu dok. Dan setelah itu pasiennya masih bisa beraktivitas dengan biasa. Memang pada dasarnya dia tuh olahragawan, dok, pelari juga. Sebelumnya udah dong. Udah memang sebelumnya. Jadi dia di 3 bulan udah diving, Raja Ampat, udah turun. Terus kemudian terakhir 6 bulan sesudah itu naik ke Gunung Patagonia dok. Jadi kalau dari ceritanya 25 kilo setiap hari naiknya. Nanjak loh Patagonia sampai puncak. Setiap hari? Setiap hari dok. Nanjak pula? Ya, nanjak pula, nggak ada keluhan. Jadi selama ya seperti yang saya bilang tadi, selama memang kondisinya baik, kita udah lihat tentu sebelum dia melakukan aktivitas tersebut, kita lakukan treadmill juga, kita cek lagi ada nggak semuanya baik, baru dilakukan, baru dia melakukan aktivitas tersebut naik ke Gunung Patagonia dan aman dok. Jadi intinya sebetulnya memang sebagai dokter jantung kita berusaha melakukan revaskularisasi ya, pembuluh darah yang tersumbat itu diperbaiki seoptimal mungkin, baik dengan ring atau dengan operasi bypass. Jadi kalau itu udah tercapai, vaskularisasinya udah bagus, ya pasien pasti nanya aja ke why not, kenapa udah bagus sekarang nggak boleh gitu ya. Ya kadang-kadang tapi kalau saya pribadi kayak ya udahlah Pak, Bapak udah sakit jantung, pilih aja olahraga yang lebih ringan begitu. Itu gimana kalau Dr. Denio? Iya, mungkin memang perlu diberikan alternatif-alternatif ya dok, saya bilangnya. Jadi jangan, kalau saya bilang mungkin motivasinya penting kali dalam hal ini dok. Ya, kita kalau ngomong motivasi banyak nih sekarang ada apalagi dengan istilah FOMO ya dok, fear of missing out gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu lari, saya mau ikut lari, tapi motivasi dari pasien itu kalau mungkin kita bisa lihat atau bisa kita sarankan olahraga apa yang cocok buat dia gitu. Iya Ya dok ya. Jadi kalau memang tentu mungkin larinya kalau bisa juga mungkin jangan 42 kilo kali, coba dulu yang 20-an kilo, 21 kilo udah nyaman dulu nggak, lihat gimana. Itu juga suatu alternatif, atau 10 kilo dulu, 5 kilo, 10 kilo, ya kan dok. Jadi bertahap, kalau memang masih mau diterusin silakan, tapi jangan gara-gara dia aja bisa. Kalau memang dia bisa, terus saya juga harus bisa, tapi bertahap dan latihan, silahkan. Tapi jangan dia udah lari, terus habis itu saya mau ikutan lari, nggak tanpa persiapan. Ini mungkin agak kontroversi, ini pendapat saya aja. Banyak orang ikut-ikut maraton nih karena itu sebetulnya. Kalau motivasinya mau udah sakit jantung, pengen sehat, kan banyak pilihan olahraga yang lain sebetulnya. Bukan harus maraton ya. Tapi kalau mungkin itu ya, kayak saya ikut saya olahraga, suka ke gym juga. Apa istilahnya tadi, ego lifting. Jadi kalau lihat temennya ngangkatnya bisa 100 kilo, padahal kita cuma bisa 50 kilo, kita paksa-paksa juga, bukan sampai bisa celaka. Mungkin di maraton juga gitu kali ya? Saya rasa banyak ya dok. Sama. Tetap biar gimana pun juga, apalagi di olahraga yang sifatnya kompetitif ya dok.
Kan memang yang ngikut semua kompetitif juga biasanya. Jadinya akan lebih Itu mudah. Memang lebih mudah untuk terpacu dengan terpicu. Memang pengen menang ikut lomba itu atau cuma pengen partisipasi? Kalau saya sih ikut karena ya mau larinya untuk amin sehat ya dok. Jadi lebih ke arah itu sih untuk saya juga sarankan sih gini, realistis lah dengan apa yang kita bisa. Kalau saya bilang, jadi kadang kalau lari udah kitanya udah nggak mampu, ya mungkin nggak ada salahnya lebih baik berhenti dulu atau ada teknik-teknik yang mungkin lari jalan. Yang penting adalah kita mencapai tujuan kita menjadi sehat. Ya kalau dalam hal lari untuk sehat. Jangan gara-gara larinya kita paksain terus kita jadi sakit, habis itu juga nggak bisa lari lagi, atau kalau misalnya kita kenapa-napa ya akhirnya juga nggak ada lagi larinya. Iya. Jadi yang namanya sehat juga nggak nyampe kayak begitu. Semua tergantung dari motivasinya juga ya dok. Tadi ngomong-ngomong berhenti, ada ininya nggak? Ada patokannya kapan harus berhenti? Lihat badan kita sendiri, lihat kondisi badan kita sendiri kalau saya bilang dok. Jadi kalau memang kita nggak mampu, ini harus apa? Kalau memang kita lari juga udah nggak stabil, kita juga udah mulai kelayangan, udah mulai gelap, udah mulai kayak mau pingsan. Itu mungkin perlu dipertimbangkan. Ini saya masih bisa apa enggak sih? Apalagi terutama kalau kita lari di Indonesia dong, di daerah panas. Kadang-kadang kan lari itu terik sekali tuh sampai kita tuh kurang, jadi ada yang disebut dengan heat stroke tuh. Yeah. Jadi karena saking panasnya itu juga bisa membuat mati. Itu bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kejang, bisa menimbulkan sakit kepala, bisa menimbulkan pingsan juga ya dok. Dan yang kayak begitu tuh harus dilihat, kita harus minum yang cukup. Kadang-kadang ada yang berlari, saya nggak mau minum sama sekali karena takut saya makin lambat. Ya nggak bisa juga gitu loh. Kalau memang di luar negeri emang lebih dingin, lebih enak juga mungkin larinya tanpa kita harus minum lebih banyak. Tapi kalau di Indonesia ya berbeda situasinya dong. Jadi kenali badannya, gimana keadaan, ada nyeri dada kah, ada sesak kah, ada perasaan seperti mau pingsan, perasaan seperti udah jalan atau lari pun udah nggak stabil. Ya itu suatu tanda-tanda sih dong. Oke, kalau dari keluhan berarti kalau ada nyeri dada, sesak, dizziness ya kayak mau pingsan, mau jatuh, kunang-kunang begitu, pertimbangkan untuk berhenti. Iya, atau diistirahatkan sebentar, minum dulu yang cukup, makan dulu yang cukup, dan kemudian dilihat lagi apabila masih bisa lanjut, silakan dilanjutkan. Ya. Sekarang banyak yang pakai smartwatch atau ya merek-merek tertentu, itu bisa membantu nggak untuk menentukan I have to stop nih. Sekarang saya udah waktunya untuk berhenti kayaknya nih. Susah juga ya dok ya. Kalau kecuali memang heart rate kita tinggi sekali misalnya. Heart rate aja ya, heart rate masih tinggi sekali. Kemudian kalau dari jam tergantung mungkin apa yang di ini ya. Tapi saya sendiri kalau ngelihat jam cuman ngelihat udah seberapa jauh. Untuk heart rate ya kalau pada saat ada yang bilang kalau udah pada saat lari atau pada saat event udah nggak usah dilihat lagi heart rate-nya. Yang penting larinya sesuai dengan kemampuannya seberapa. Karena kalau dilihat heart rate-nya lagi nanti jadi malah bikin bingung, ini saya harus berhenti nggak, saya harus ini nggak. Justru kalau udah eventnya nggak usah. Iya, tapi ya sebalik lagi kalau memang udah berasa berdebar-debar sekali, jadi nggak nyaman atau apa mungkin perlu dilambatin ya dok. Tapi ya balik lagi, kita tuh sebagai pelari apa di situ? Kalau saya bilang, kalau kita pelari profesional yang memang tujuannya untuk menang dengan untuk ini dan target yang mau dicapai apa, itu ya balik lagi ke porsi latihan dan kondisi kita. Kalau saya bilang. Oke, Dokter Denio, udah cukup panjang kita cerita-cerita. Mungkin untuk menyimpulkan ngobrol-ngobrol kita, mungkin dari teman-teman yang denger ini, saya yakin kalau teman-teman mendengar ini sampai selesai, berarti teman-teman cukup tertarik nih dengan maraton. Dan mungkin ada yang mempertimbangkan entah motivasinya apa, tapi mempertimbangkan untuk mulai ikut atau mulai maraton sekarang ini. Nah, dokter ini bisa kasih tips-tips bagaimana supaya bisa memulai olahraga ini tapi dengan aman dan bisa bermanfaat buat jantungnya gitu. Mungkin teman-teman saya bisa menyimpulkan atau menyarankan sebelum kita berolahraga seperti yang tadi saya bilang, bukan jenis olahraganya apa yang mana, tapi yang penting adalah olahraga adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, konsisten terutama.
untuk mencapai hasil satu sehat sebenarnya. Sehat yang ya. utama. Kita kan ngomong ini kita bukan pelari yang atlet profesional yang mau jadi juara satu memecahkan rekor dunia, tapi kalau memang kita ngomong secara awam, olahraga merupakan bagian dalam hidup sehat. Dan pilih olahraga yang sesuai dengan apa yang kamu bisa lakukan. Ya, oh saya sukanya olahraga berenang, tapi ternyata saya nggak punya kolam berenang di tempat yang dekat. Akhirnya saya cuma berenang seminggu sekali. Mungkin itu juga suatu halangan. Tapi jadi pilih olahraga yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting adalah motivasinya. Kita kalau memang motivasinya karena takut ketinggalan orang lain udah buat, boleh, tapi latihan secara teratur untuk mencapai targetnya. Jadi kita nggak konyol, terutama apabila kita semakin bertambah usia, semakin lama, udah semakin sibuk kerjaan, udah lama nggak olahraga, tiba-tiba mau olahraga yang berat. Sebaiknya dimulai dengan sesuatu yang ringan dan bertahap sampai suatu saat nanti pasti kita akan bisa juga mencapai apabila kita lakukan secara konsisten. Kenali badanmu. Apabila badan itu memberikan suatu udah tanda-tanda, aduh gue udah capek banget nih, saya kurang tidur kemarin, habis lembur, besok pagi mesti lari 20 kilo misalnya, itu pertimbangkan dengan baik bagaimana kondisi badanmu. Karena kalau kamunya nggak sampai ke finish, ya nggak ada lagi juga larinya habis itu. Semangat, semoga sehat semuanya. Salam. Oke, thank you Dr. Denio. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai di akhir. Mudah-mudahan teman-teman senang dengan diskusi kita di edisi kali ini. Teman-teman yang belum subscribe channel Seputar Jantung dan share juga video ini kepada rekan, teman-teman dan keluarga untuk mendapatkan manfaatnya. Dan stay tune di sini karena pasti nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Denio dan juga narasumber-narasumber yang lain. Ya, salam sehat.